Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin dengan NIM 72114199198. Pada minggu kali ini saya akan menerangkan tentang bab 10, yaitu implikasi etis dari teknologi informasi. Yang pertama, mengenai perbedaan moral, etika, dan hukum. Yang pertama, moral. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah. Dan moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Sedangkan etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan, yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Semua individu bertanggung jawab terhadap komunitas mereka atas perilaku mereka, dan komunitas berarti rukun tetangga, kota, negara, atau profesi. Lalu hukum, yaitu peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Lalu berikutnya Undang-Undang Komputer di Amerika Serikat. Yang pertama ada hak dan batasan akses data. Undang-Undang Privasi dan Pencocokan Komputer tahun 1988 membatasi hak pemerintah federal untuk mencocokkan file komputer yang bertujuan untuk menentukan kelayakan program pemerintahan atau mengidentifikasi para debitor. Lalu berikutnya privasi. Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik tahun 1986, namun undang-undang ini hanya mencakup komunikasi suara. Undang-undang ini ditulis ulang pada tahun 1986 agar mencakup data digital, komunikasi video, dan surat elektronik. Lalu kejahatan komputer meliputi undang-undang yang pertama, Undang-Undang Keamanan Usaha Kecil dan Pendidikan, yang kedua Undang-Undang Perangkat Akses Palsu dan Kejahatan serta Penipuan melalui komputer. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang Paten Peranti Lunak di Uni Eropa. Parlemen Uni Eropa mengusulkan agar standar paten peranti lunak yang lebih ketat dibandingkan standar di Amerika Serikat ditetapkan. Proposal ini mencetuskan berbagai diskusi dan ketidaksetujuan, dan peraturan untuk patentabilitas penemuan yang ditetapkan pada komputer akhirnya ditolak oleh Parlemen Uni Eropa pada bulan Juli 2005. Selanjutnya, Undang-Undang Privasi Pribadi di Republik Rakyat Cina. Para aktivis privasi pribadi di Cina menuntut diadakannya peraturan yang akan melindungi data pribadi seperti tingkat pendapatan, pekerjaan, status pernikahan, sifat fisik, dan bahkan alamat dan nomor telepon. Pemerintahan Cina saat ini berfokus untuk menerapkan peraturan penggunaan komputer dan internet. Peraturan ini menyatakan bahwa penggunaan perangkat ini tidak boleh mengganggu keamanan negara, kepentingan sosial, kepentingan warga negara yang berdasarkan hukum, dan privasi. Dalam penyusunan argumen ini, para aktivis mengidentifikasi Uni Eropa dan Amerika Serikat sebagai model untuk undang-undang yang dibutuhkan. Meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Pertama, kebutuhan akan budaya etika. Keterkaitan antara CEO dengan perusahaannya merupakan dasar untuk budaya etika. Jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukannya. Manajemen tingkat tinggi harus memimpin melalui contoh. Perilaku ini disebut dengan budaya etika. Lalu bagaimana budaya etika diterapkan? Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Para eksekutif dapat mencapai implementasi ini melalui 3 tingkat, yaitu dalam bentuk kredo perusahaan, program etika, dan kode perusahaan yang telah disesuaikan. Meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Berikutnya, alasan dibalik etika komputer. Alasan pentingnya etika komputer ada 3, yaitu ketentuan secara logis, kedua faktor transformasi, dan yang terakhir faktor ketidaknampakan, hak sosial dan komputer. Masyarakat tidak hanya mengharapkan pemerintah dan dunia usaha untuk menggunakan komputer secara etis, namun juga menuntut beberapa hak yang berhubungan dengan komputer. Hak privasi. Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat merasa bahwa hak agar dibiarkan sendiri terancam oleh 2 hal, yaitu yang pertama meningkatnya komputer untuk digunakan dalam kegiatan bermata-mata, dan yang kedua meningkatnya nilai informasi dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, hak untuk mendapatkan keakuratan. Komputer memungkinkan tingkat keakuratan yang tidak dapat dicapai dengan sistem non-komputer. Hak kepemilikan. Vendor peranti lunak dapat menghindari pencurian hak kepemilikan intelektual melalui Undang-Undang Hak Cipta, hak paten, dan persetujuan lisensi.
hak mendapatkan akses. Sebelum diperkenalkannya basis data yang terkomputerisasi, kebanyakan informasi tersedia untuk masyarakat umum dalam bentuk dokumen cetak atau gambar mikroformat yang disimpan di perpustakaan. Sekarang, kebanyakan informasi telah dikonversikan ke basis data komersial, sehingga membuat ketersediaannya di masyarakat berkurang. Untuk mengakses informasi ini, seseorang harus memiliki peranti keras dan peranti lunak yang diharuskan dan membayar biaya akses. Menerapkan etika dalam teknologi informasi. Kode Etik Association for Computing Machinery atau ACM menyusun kode etik dan perilaku profesional yang diharapkan diikuti oleh 80.000 anggotanya. Selain itu, kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak dibuat dengan tujuan agar bertindak sebagai panduan untuk mengajarkan dan mempraktikkan rekayasa peranti lunak, yaitu menggunakan prinsip-prinsip perancangan dalam pengembangan peranti lunak. Kode etik dan perilaku profesional ACM. Yang pertama, keharusan moral umum. Keharusan ini berkenaan dengan perilaku moral dan isu-isu yang ada pada saat ini mendapatkan perhatian hukum. Yang kedua, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik. Hal ini berkenaan dengan dimensi-dimensi kinerja profesional. Yang ketiga, keharusan kepemimpinan organisasi. Sebagian pemimpin anggota ACM memiliki tanggung jawab untuk mendukung penggunaan sah sumber daya komputer, menstimulasi orang lain di organisasi untuk memenuhi tanggung jawab sosial, memungkinkan pihak lain di dalam organisasi mendapatkan manfaat dari komputer, serta melindungi kepentingan para pengguna. Lalu yang terakhir, kepatuhan terhadap kode. Anggota ACM harus mengindikasikan dukungan untuk kode etik. Selanjutnya, kode etik dan praktik rekayasa peranti lunak. Kode ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada sistem informasi dan terdiri atas ekspektasi di dalam 8 hal yang penting. Yang pertama, masyarakat, kedua, klien dan atasan, ketiga, produk, keempat, penilaian, 5, manajemen, dan keenam, profesi, ketujuh, kolega, dan yang terakhir, diri sendiri. 5 dari di atas berkaitan dengan tanggung jawab di mana ahli tersebut menjadi bagian, yaitu masyarakat, klien dan atasan, manajemen, profesi, dan kolega. 2 hal yaitu produk dan penilaian berkaitan dengan kinerja profesional, dan 1 hal yaitu diri sendiri mengacu pada peningkatan diri sendiri. Pendidikan etika komputer. Yang pertama, mata kuliah di perguruan tinggi. Sekolah bisnis biasanya menawarkan mata kuliah etika untuk mengintegrasikan ilmu tersebut ke dalam mata kuliah bisnis seperti pemasaran dan akuntansi. Yang kedua, program profesional. Asosiasi Manajemen Amerika menawarkan program khusus yang menambah masalah-masalah penting saat ini seperti etika. Dan yang terakhir, program edukasi swasta. Mata kuliah perguruan tinggi memungkinkan para mahasiswa untuk bersiap-siap mengatasi permasalahan etika ketika mereka memasuki industri, dan program profesional dan swasta memungkinkan manajer dan karyawan di setiap tingkatan untuk menjaga kesadaran beretika serta komitmen mereka seiring dengan perubahan tuntutan sosial. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.